Selamat siang anak-anak semuanya, salam hangat dari Ibu untuk kalian. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya nih, gimana kabar kalian di rumah? Kalian sehat-sehat saja kan? Hari ini Ibu akan membahas dua materi. Yang pertama itu materi tentang sudut, yang kedua itu materi tentang satuan tidak baku. Untuk materi sudut pasti kalian udah pernah dengar kan? Sudut. Sudut tuh apa? Nah, yang belum kalian ketahui itu tentang sudutnya tersebut. Jadi, kita mulai saja dengan penjelasan tentang sudut. Sudut adalah sebuah bidang antara dua garis yang bertemu pada satu titik. Jadi maksudnya sebuah bidang antara dua garis yang bertemu pada satu titik itu seperti ini. Ini misalnya garis pertama. Nah, ini garis kedua. Nah, tadi kan dikatakan kalau misalnya sudut itu merupakan sebuah bidang atau area di antara dua titik yang bertemu pada satu titik. Nah, ini merupakan dua garis tersebut. Nah, ini dalam bagian-bagian sudut bisa dinamai dengan kaki sudut. Nah, ini merupakan kaki sudut nih, kaki sudut 1, kaki sudut 2. Nah, untuk titik pertemuannya dua garis ini, yang di sini, ini merupakan titik sudut. Nah, bisa dilihat nih, ini merupakan titik sudut. Nah, ini merupakan titik sudut dan sebuah bidang atau area antara dua garis tersebut. Ini yang dinamakan dengan sudut. Nih, yang dari sini terus sampai ke sini, ini yang dinamai dengan sudut. Nah, itu sekilas tentang bagian-bagian sudut. Jadi bagian sudut itu ada 3. Yang pertama ada kaki sudut, yang kedua itu ada area sudut, yang ketiga itu ada titik sudut. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam atau jenis-jenis sudut. Jadi jenis-jenis sudut yang akan kalian pelajarin itu ada 3, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Nah, apa aja sih pengertian atau perbedaan dari ketiga sudut tersebut? Nah, untuk sudut lancip, nih, gambarnya seperti ini. Untuk sudut lancip itu, kalau sudut lancip itu sudut yang besarnya itu kurang dari 90 derajat. Kalau misalnya kita menghitung atau mengukur sudut tersebut dengan busur, sudut ini dengan busur, maka dia akan memiliki besar sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Itu yang dinamakan dengan sudut lancip. Terus untuk siku-siku itu adalah ini, seperti ini gambarnya. Sudut siku-siku itu adalah sudut yang besarnya itu pas 90 derajat. Nah, kalau misalnya kita hitung ini sudutnya menggunakan busur juga, maka akan diperoleh besar sudutnya itu sebesar 90 derajat. Nah, ini yang dinamakan dengan sudut siku-siku. Nah, kalau untuk sudut tumpul, ini gambarnya seperti ini. Kalau untuk sudut tumpul itu sudut yang jika sudut yang besarnya itu antara 90 sampai 180 derajat. Jika kita misalnya menghitung menggunakan busur juga, maka kita akan memperoleh besar sudutnya itu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, itu yang dinamakan dengan sudut tumpul. Nah, sekarang Ibu akan memberi contoh di mana sih kalian bisa menemukan sudut ini di sekitar kalian. Nah, kalau misalnya untuk di rumah, untuk di kamar, kalian bisa menemukan sudut itu pada jam dinding kalian. Nih, Ibu beri contoh saja ya. Misalnya sekarang lagi jam 3. Nih, sekarang lagi jam 3. Nah, kalau misalnya kita ukur besar sudutnya ini menggunakan busur, pasti sudut ini yang angka jam 3 ini
akan membentuk sudut atau kita akan memperoleh sudut sebesar 90 derajat. Di mana tadi kan ciri-ciri dari sudut yang 90 derajat itu merupakan sudut siku-siku. Jadi ini merupakan sudut siku-siku. Nah, kalau misalnya contoh jam 5, kita buat jam 5 ya. Untuk jam 5. Nah, ini gambar sudutnya seperti ini, gambar ya sudutnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita menghitung dari titik pusatnya ini, dari titik pusat sudut jamnya ini, maka kita akan memperoleh sudut sebesar antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, untuk contoh misalnya kita buat jam 1. Misalnya jam 1 ya. Nih, jam 1 nih. Nah, kalau misalnya kita kita ukur menggunakan busur ini dari titik pusatnya ini, maka kita akan memperoleh sudut itu kurang dari 90 derajat. Nah, yang merupakan ciri-ciri sudutnya kurang dari 90 derajat itu merupakan sudut lancip. Jadi ini adalah sudut lancip. Jadi ibu bisa mengatakan perbedaan antara 3 sudut yang ibu jelaskan sebelumnya itu sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul itu terletak pada besarnya masing-masing sudut. Nah, untuk materi sudut ibu kira sudah cukup dan kita akan melanjutkan tentang materi pengukuran tidak baku. Jadi pengukuran tidak baku itu adalah pengukuran yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda juga. Misalnya ibu beri contoh pengukuran ibu dengan pengukuran adiknya ibu itu, walaupun kita sama-sama ya bisa mengukur itu, pasti akan berbeda juga hasilnya. Contohnya dari pengukuran tidak baku itu misalnya dengan menggunakan jengkal, dengan menggunakan depa, dengan menggunakan digit, dengan menggunakan kaki, renggangan kaki gitu, dengan ini tangan. Nah, ibu akan memberi contoh mengukur dengan jengkal. Nih, jadi mengukur dengan jengkal itu yang kita gunakan untuk pacuan untuk mengukur itu ujung kelingking dengan ujung jempol. Nah, misalnya contohnya ibu akan mengukur amplop ini. Ini berapa sih ukurannya? Terus gimana sih cara mengukurnya? Nah, kita akan seperti ini. Contohnya kayak ini bisa kita katakan sebagai satu jengkal, 1, 2. Nah, jadi amplop ini kalau misalnya ibu ukur menggunakan jengkalnya ibu, ini akan sebesar 2 jengkal. Nah, beda dengan cara kalau beda hasilnya kalau misalnya dengan kalian menghitung, dengan siapapun yang menghitung pasti akan berbeda hasilnya juga. Nah, habis itu ibu tadi bilang kan kalau misalnya pengukuran tidak baku itu ada beberapa lagi, ada dengan kaki. Maksudnya dengan kaki itu dari ujung kaki sebelah kanan sampai ujung kaki sebelah kiri. Terus dengan depa, pengukuran depa itu jadi ngukurnya kita tuh tangan kita tuh direnggangkan seperti ini. Jadi ukurnya nanti dari ujung jari sebelah sini sampai ujung tangannya sebelah sini. Nah, begini. Nah, itu saja untuk penjelasan ibu. Nah, kalau misalnya ada salah-salah kata, ibu mohon maaf. Terima kasih. Semoga kalian bisa mengikuti bisa menerima materi dari ibu. Terima kasih semuanya. Dadah.